Oke, Ustadz Wawan sudah bisa dimulai. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa bi sholli wa yusri amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pada subuh hari kita bisa silaturahim sekaligus tawil ilmi dalam mengikuti kegiatan majelis subuh virtual bersama narasumber kita Dr. Tiazin Al-Hakimi MSI. Untuk itu kepada seluruh asatidzah kami ucapkan selamat bergabung di kegiatan majelis subuh virtual ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang kiat mengendalikan syahwat. Syahwat adalah keinginan atau dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memilih atau meraih sesuatu yang diinginkannya. Namun jenis syahwat ini bermacam-macam. Nah, untuk jelasnya, mari kita nanti sama-sama akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Dr. Tiazin. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah kita sudah bergabung narasumber kita. Afwan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang gambar kabarnya baik saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami mendoakan sekali semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah semuanya, pengurus PC pun yang dalam keadaan sakit pada hari ini, mudah-mudahan dikuatkan, disabarkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara majelis subuh virtual ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah selesainya kajian ini, kami mengharapkan partisipasi seluruh jamaah bisa bertanya, baik itu melalui chat ataupun melalui pertanyaan langsung. Sahabat semua sekalian, mari kita mulai bagaimana kiat mengendalikan syahwat ini supaya kita bisa selamat baik dunia maupun di akhirat. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, pada pagi ini, pada subuh ini yang mubarak, bersama orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam majelis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama melanjutkan kajian kita, ilmu insyaallah yang akan menjadi ilmu bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sempat berbicara tentang stres, bagaimana kita menenangkan diri. Setelah itu kita berbicara tentang ar-ruqyah syar'iyyah dan waswasah dan juga penyakit ain. Dan insyaallah hari ini kita bersama-sama akan berbicara bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Bagaimana kita mengendalikan dan mengkontrol syahwat kita dan nafsu kita. Sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi untuk melakukan keburukan
dan potensi untuk melakukan kebaikan. Potensi untuk melakukan kebaikan dan juga keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya fitrah. Yang namanya fitrah. Selalu kalau fitrah ini disebutkan di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an atau di dalam riwayat para sahabat disebutkan secara baik. Setiap orang di antara kita ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada fitrah yang paling utama yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu karena kita di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan kita sama-sama, saya, Ustaz Wawan, Ustaz Abu Fata dan juga Ammi Kamal, semua setiap orang di antara kita sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat bersaksian, menyuruh kita untuk bersaksi. Siapa Tuhan kalian? Kita semuanya berjawab. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersaksi. Siapa Tuhan kalian? Kita, setiap orang di antara kita ini sebelum kita lahir, yang dinamakan oleh para ulama ini alamud dzarrah. Setiap orang di antara kita bersaksi. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan kalian? Kita semuanya bersaksi, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Nah, itu fitrah yang baik. Setiap orang di antara kita, Muslim, non-Muslim, Yahudi, Buddha, Hindu, setiap orang saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah tauhid. Tauhid ini artinya tidak punya Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di antara kita. Tetapi ketika dilahirkan di lingkungannya, lingkungan yang baik menjadi baik. Di lingkungan yang buruk menjadi buruk. Di lingkungan Islam menjadi Islam. Di lingkungan Kristen menjadi Kristen. Di lingkungan Yahudi menjadi Yahudi, kan? Nah, setiap orang di antara kita, kalau saya mungkin ini membayangkan, kalau orang tua saya itu non-Muslim, belum tentu saya menjadi Muslim. Belum tentu ya. Walaupun itu kita semuanya diwajibkan untuk mencari-cari. Meskipun kita dilahirkan dalam satu agama, tetapi kita tetap harus mencari tentang agama yang benar, tentang jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menemukan yang kebenaran, sampai kita menemukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Muslim dan Muslim Yahudi, setiap orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan yang paling benar. Dan saya yakin setiap orang yang mencari secara baik, mencari secara niat yang lurus, maka insya Allah dia akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi. Setiap orang di antara kita diciptakan dengan dua potensi. Potensi yang baik, potensi yang buruk. Ayo kita ambil potensi yang buruk ya. Potensi yang baik setiap orang sudah tahu itu. Potensi yang buruk itu terdiri dari dua. Potensi dari dalam kita, ada juga dari luar untuk melakukan keburukan. Kita berbicara tentang yang di dalam, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri itu namanya tiga. Yang pertama nafsu. Nafsu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Dalam ayat yang lain syahwat. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Setiap orang di antara kita telah dihiasi untuk kita apa? Hubbus syahawat, mencintai syahwat. Syahwat itu apa? Banyak syahwat. Kata Allah Subhanahu wa taala, minan nisa, lawan jenis, wal banin, anak-anak, wal amwal, minan nisa wal banin wal amwal, aidan harta-harta kita itu semuanya termasuk syahwat. Kita ingin menikah, kita ingin dapat anak, kita ingin mengumpulkan harta, itu namanya syahwat.
namanya syahwat, keinginan kita. Ada juga yang namanya hawa. Apa artinya hawa itu? Hawa itu keinginan yang paling dalam untuk melakukan keburukan. Ini jelas keburukan. Syahwat masih bisa jadi keburukan atau kebaikan. Nah, hawa itu adalah keinginan yang menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Apakah engkau sudah melihat orang yang buruk yang menjadikan keinginan buruknya yaitu hawa sebagai tuhannya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk melakukan taat, malah dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga mengikuti dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3, yaitu nafsu, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga adalah hawa. Bagaimana kita mengendalikannya dan kenapa kita harus mengendalikannya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ghazwah, perang. Tahu ya, perang, ghazwah, keluar dari Al-Madinah bersama sahabatnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat sehingga mereka menang dalam perang tersebut. Menang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pulang ke Al-Madinah menyampaikan kepada para sahabat, raja'tum bihaulillahi wa quwwatihi, raja'tum minal jihadil asghar ila al-jihadil akbar. Alhamdulillah Allah sudah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kalian semua, kepada para sahabat, karena mereka sudah senang dan bahagia diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ghanaim. Tetapi tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini, kalian wahai sahabat baru pulang dari jihad, dari perang yang asghar, yang kecil, menghadapi jihad al-akbar, jihad yang paling besar, jihad yang paling agung, jihad yang paling susah, perang yang paling susah. Perang itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi dan menjihadi nafsu dan keinginan syahwat kita. Luar biasa. Itu jihad yang paling besar. Kalau ada jihad, kita ikut perang, itu termasuk jihad, betul. Tetapi itu jihad yang kecil. Jihad yang paling besar saat kita menyerang hawa nafsu kita dan syahwat kita dan mengendalikannya sehingga kita tidak jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memesan buat kita semua di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad karena kami fi sabilillah, maka akan ditunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling benar. Ini janji Allah. Selama kita berjihad, berusaha untuk mengendalikan diri kita, melawan hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan ditunjuk ke jalan yang paling benar. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk bagi kita selama kita selalu berusaha untuk berlaku hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu, hawa, syahwat ini mesti harus dikendalikan. Kalau ini muncul nafsu dan syahwat, itu bisa menjadi jalan untuk syaitan supaya memberikan syaitan bisikan-bisikan kepada kita sehingga kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu kadang-kadang bermanfaat. Syahwat itu bermanfaat. Bermanfaat supaya kita menjaga diri kita, menjaga pasangan hidup kita, dan juga menghasilkan keturunan. Syahwat itu kan. Nah, tetapi kalau syahwat itu sudah melampaui batas, bisa menghadirkan petaka, bisa menghadirkan musibah, bisa menghadirkan kehancuran. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti harus kita belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita dan syahwat diri kita. Dengan apa Pak Ustaz? Yang paling pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaras syabab, hai anak muda, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Di antara kalian, apabila seseorang bisa menikah, maka menikahlah. Fa innahu lahu wija. Dan barang siapa
yang tidak bisa menikah, maka alaihi bisiyam. Yang paling pertama, alaihi bisiyam. Maka usahakanlah untuk siam. Kejar hari Senin dan Khamis, kejar puasa Daud, kejar Ayyamul Bid. Kita berusaha untuk puasa, karena puasa itu akan menjadi berisai, akan menjadi dinding di antara kita dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak makan itu buruk. Banyak makan itu buruk bagi manusia karena akan menghasilkan energi yang berlebihan. Energi yang berlebihan itu akan menghasilkan syahwat yang berlebihan, sehingga kita punya keinginan macam-macam. Kalau kita tidak melakukan energi dan syahwat itu, maka juga makanan itu akan menjadi buruk. Sekalipun kita tidak menggunakannya untuk melakukan maksiat, akan menjadi buruk yang akan merusak kesehatan kita dalam bentuk kolesterol, dalam bentuk adipose tissue, dalam bentuk HDL atau FDL, dalam bentuk beberapa bahan-bahan yang akan tersimpan di dalam diri kita yang dengan waktu berlahan-lahan akan membunuh diri kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangi makanan. Mengurangi makanan semampu kita. Kalau kita bisa, yuk kita puasa dari pagi sampai malam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya puasa ini kurangnya makan akan menjadi berisai antara kita dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah berisai, dinding di antara kita dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang puasa, kalau kita puasa, maka fala yarfuth, jangan berkata yang kotor. Jangan melakukan perilaku yang jahil. Jangan melakukan akhlak yang buruk apabila kita berpuasa. Jadikanlah kelaparan itu beringatan kepada kita bahwasanya kita sedang berpuasa. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mewasiatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah untuk berpuasa, untuk mengurangi makanan. Itu dalam ayat 183 kalau nggak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, kalian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya menghadirkan takwa di dalam diri kita. Sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Sehingga kita tidak melakukan maksiat lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengurangi energi-energi yang masuk di dalam tubuh kita. Hanya energi yang paling penting untuk melakukan taat, untuk melakukan ibadah, untuk memenuhi kewajiban kita, itu sudah cukup. Energi berlebihan itu akan menghasilkan keinginan berlebihan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi salah satu trik dan cara untuk mengkendalikan dan mengkontrol keinginan dan hawa syahwat kita dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan heran ketika kita dengar banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk berpuasa. Di antaranya, apabila seseorang berpuasa 1 hari, maka akan dijauhkan dari api neraka 70.000 tahun. Luar biasa. Kalau kita puasa setiap hari, kalau kita puasa bulan Ramadan 30 hari, itu luar biasa. Berarti kita akan sangat jauh dari neraka jahanam. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu sangat tidak pantas kalau ada seseorang menahan dirinya dari minuman dan makanan, tetapi tidak bisa menahan dirinya dari syahwat dan maksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya saum itu artinya menahan, sabar, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman, sabar. Belum azan maghrib. Jangan bermaksiat, jangan berdosa, sabar. Engkau sedang berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mewasiatkan kepada anak muda yang belum bisa nikah, maka puasalah. Karena puasa itu akan menahan keinginan kalian dan juga akan menurunkan energi-energi kalian yang bisa dihapuskan, yang perlu disalurkan
dalam, mohon maaf ya, dalam kebutuhan biologis. Jadi yang paling pertama adalah menjalankan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengkontrol nafsu dan syahwat kita adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kita. Rasulullah sendiri yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Saya berharap kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa hafal hadis atau doa ini, karena doa ini bisa membantu kita menghindar dari syahwat dan nafsu. Saya ulang lagi doa ini ya. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal a'mal. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, dukungan, pertolongan supaya kita terhindar dari dosa dan maksiat yang mulai dari hawa dan nafsu kita. Setiap orang di antara kita punya nafsu, setiap orang di antara kita punya syahwat, setiap orang di antara kita punya hawa. Tetapi banyak di antara kita kadang-kadang bisa mengendalikannya, kadang-kadang tidak bisa. Saat kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita melakukan yang berikutnya. Apa itu? Istighfar. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bisa jadi dengan astaghfirullah. Bisa jadi astaghfirullahal azim. Bisa jadi astaghfirullahal azim wa bihamdih. Bisa jadi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Dan istighfar terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini adalah istighfar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafal istighfar dan selalu kita mengucapkan istighfar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari membacakan istighfar sampai 70 kali. Luar biasa. Emang Rasulullah punya syahwat? Punya. Emang Rasulullah punya hawa nafsu? Punya. Tapi Rasulullah sukses mengendalikannya. Di antara kiat dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendalikan itu dengan banyak istighfar. Maka berbanyak istighfar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan istighfar 100 kali, kita melakukannya 200 kali. Kenapa? Karena kita hamba yang dhaif, yang banyak dosa kita. Yang kita kadang-kadang tidak mampu mengendalikan nafsu dan hawa dan syahwat kita. Kadang-kadang kalau sudah mungkin darah tinggi kita itu sudah muncul, kita marah, kita mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak cocok, maka berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya insya Allah ke depan kita lebih baik. Saat juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu muncul syahwat kita, sebagaimana yang telah tadi disampaikan, itu menjadi jalan untuk syaitan supaya menggoda kita, supaya melampiaskan semua syahwat itu dalam saluran yang haram. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 200. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Apabila ada sentuhan, ada bisikan dari syaitan supaya menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar. Istighfar. Min asy-syaitani nazghun fasta'id billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy-syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang beriman apabila ada sentuhan syaitan, apabila ada bisikan-bisikan syaitan, mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya sangat suka istighfar yang ada di Indonesia. Astaghfirullah,
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Saya sangat suka ini, sangat suka. Jadi kalau kita lagi lupa, kalau kita jatuh melakukan maksiat, tidak apa-apa, ucapkanlah istighfar dalam formulasi apapun, walaupun dalam bentuk lagu. Yang penting kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengendalikan hawa nafsu kita memperbanyak salat dalam bentuk ibadah, qabliyah, ba'diyah, salat 5 waktu. Kita mungkin kalau kita bisa qiyamul lail, meskipun itu tidak wajib, kita usahakan apabila kita melakukan dosa, lakukanlah 1 rakaat. Meskipun 1 rakaat. Tidak terlihat oleh siapapun, lakukanlah 1 rakaat, 2 rakaat. Itu insya Allah akan membantu kita, apalagi kalau kita doa di dalamnya. Qiyamul lail hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti harus dengan salat. Bisa jadi dengan doa. Bisa jadi dengan doa. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan malam hari itu termasuk qiyamul lail. Bisa menjadi salat, bisa menjadi doa, bisa jadi menuntut ilmu, bisa jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tafakkur. Ini semuanya termasuk qiyamul lail. Nah, baru kalau kita melakukan salat itu namanya tahajud. Namanya tahajud, salatul tahajud. Nah, jadi saat kita bangun sebelum salat subuh, kita bertafakkur, kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita itu digabungkan dengan istighfar, insya Allah akan menjadi amal yang sangat mulia. Kenapa? Sebab saat itu tidak ada orang yang melihat kita. Kadang-kadang meskipun juga keluarga kita sendiri nggak tahu apa yang kita sedang lihat, apa yang kita sedang lakukan, apa yang kita sedang mengkorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bisikan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ibadah kita saat itu. Nah, dengan itu kita bisa membiasakan diri kita apabila kita sendirian, kita tidak melakukan maksiat. Apabila kita sendirian, kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Dan di antara kehancuran-kehancuran yang akan ditimpa umat Muhammad adalah kehancuran hari kiamat, karena mereka di dunia, apabila mereka sendirian, mereka melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'rifu unasan min ummati." Aku telah mengetahui dan kenal sebagian dari umatku yang akan datang hari kiamat sambil membawa apa? Membawa pahala sebesar gunung Tahama. Luar biasa. Pahalanya, ibadahnya itu sudah berbunung-gunung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung dari pahala itu, akan menjadikannya haba'an manthura. Debu yang berterbangan. Nah, kata para sahabat dalam kondisi ketakutan, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Jelaskanlah kepada mereka. Jelaskanlah mereka kepada kami. Siflana, sebutkanlah sifat-sifat mereka supaya kita tidak termasuk kaum ini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah di antara kalian. Mereka salat sebagaimana kalian, puasa sebagaimana kalian. Tetapi kalau mereka dalam keadaan sendirian, mereka melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi dari sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita berusaha untuk mengendalikan, memaksa diri kita saat kita sendirian untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, kalau kita sibuk melakukan taat, maka kita akan terhindar dari maksiat. Ketika kita tidak sibuk melakukan taat, pasti kita akan sibuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengendalikan syahwat dan nafsu kita, kita menjaga pandangan kita yang namanya ghaddul basar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun." Qul lil mu'minin, katakanlah, wasiatkanlah kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangannya. Untuk menjaga pandangannya. Karena pandangan itu akan mengantarkan kita ke langkah yang berikutnya, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini
ada ayat atau mungkin kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih anak muda, masih muda, masih kecil. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama Ali bin Abi Thalib dekat dari jalan. Tiba-tiba ada perempuan yang cantik yang lewat di jalan. Cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga pandangannya. Tetapi Ali bin Abi Thalib saat itu melihat, entah itu karena belum ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, belum ada ayatnya, atau mungkin Ali bin Abi Thalib belum mencapai akal baligh, masih kecil. Saya nggak tahu mungkin alasannya apa. Ali bin Abi Thalib melihat perempuan itu. Melihat. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ali bin Abi Thalib seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, menjaga, menutupi pandangannya, lalu memalingkan wajahnya. Nah, oleh karena itu, setelah kejadian itu Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat pandangan yang haram satupun. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu diberi gelar namanya karramallahu wajah. Kadang-kadang kita berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan? Tetapi Ali bin Abi Thalib apa? Karramallahu wajah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wajahnya dari pandangan-pandangan yang haram. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga pandangan kita supaya kita mengendalikan syahwat dan keinginan kita. Bahkan orang Arab berkata, an-nazar baridul qalb. Baridul qalb. Nazar ini adalah post office. Tahu post office atau pos Indonesia dulu, mungkin pos Indonesia kalau ada seseorang ingin kirim paket atau mungkin message atau pesan, pintu yang paling utama adalah pos Indonesia, kan? Lewat pos Indonesia. Nah, pintu yang paling utama yang masuk ke dalam hati adalah pandangan. Kita melihat pandangan yang haram, setelah itu cinta. Setelah itu ingin melakukan. Setelah itu ingin melakukan maksiat. Nah, itu namanya baridul qalb, yang mengantarkan kita untuk melakukan dosa. Bisa jadi berawal dari nazrah, berawal dari pandangan, melihat sesuatu ingin melakukannya. Oleh karena itu, jagalah pandangan. Jaga pandangan bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya dari lawan jenis. Bisa jadi kita jaga pandangan supaya kita tidak takabur. Jaga pandangan yang haram, melihat orang yang di bawah kita melihat secara isti'la, secara ta'ajub, secara takabur. Jaga pandangan, jangan melihat orang yang lebih besar daripada kita, supaya kita iri hati, supaya kita dengki, supaya kita ingin seperti itu. Supaya sehingga kita protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi pandangan itu dijaga dari segala hal yang buruk, bukan hanya yang terkait dengan nafsu dan syahwat kita. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an akan benar-benar melindungi kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kadang-kadang seseorang ingin memenuhi syahwatnya dan keinginannya meskipun itu dosa, ingin mencari kebahagiaan, ketenangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan Al-Qur'an, kita insya-Allah akan mendatangkan ketenangan ke dalam hati-hati kita. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang saleh. Berkumpul dengan orang saleh. Kalau kita berkumpul dengan orang saleh, insya-Allah itu akan menjaga kita karena lingkungan kita lingkungan yang baik. Maka insya-Allah saya berusaha semampu saya untuk berkumpul dengan teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak al-irsyad setiap seminggu sekali atau mungkin setiap hari Sabtu. Ini menjaganya, meskipun kadang-kadang mungkin kondisi badan itu tidak mendukung. Berusaha semampu saya untuk bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, meskipun itu secara online. Karena ini benar-benar akan menjaga kita. Meskipun kajiannya tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita memaksa diri untuk berkumpul dalam kajian ini supaya kita menjaga diri kita, supaya lingkungan yang baik ini selalu terjaga, supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, supaya kita saling membantu, saling mendorong untuk mengendalikan keinginan kita yang buruk. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang salih dan ikhwah dan akhwat yang salih dan salihah, insyaallah
akan menjaga diri kita dari semua dosa dan maksiat. Jadi usahakan. Kalau lagi kita kosong, telepon teman, telepon. Silaturahim walaupun lewat telepon, walaupun lewat Zoom. Apa kabar? Saya ingin silaturahim, saya ingin ziarah. Kalau tidak bisa offline, ya udah online gitu. Selalu berkumpul dengan orang saleh, minta nasihat, minta teguran dari orang-orang yang kita cintai ini. Insya Allah itu akan menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Bahkan orang-orang Arab selalu berkata, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Apa artinya? Liqa'ul ikhwan, bertemu dengan ikhwah yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jala'ul ahzan, akan menghilangkan ahzan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan masalah-masalah, menghilangkan pikiran yang negatif. Oleh karena itu saya sendiri sekarang kalau merasa sedih, kalau merasa tidak enak hati, saya selalu bertemu sama teman, bertemu dengan orang-orang yang saya cintai. Di antara juga yang menghilangkan mungkin kesedihan dan pikiran yang negatif adalah saat bertemu dengan ikhwah dan akhi dan ukhti yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala di al-irsyad. Jadi saat kita bertemu dengan orang saleh, insya Allah itu akan menghilangkan semua pikiran-pikiran yang negatif, semua kesedihan, dan bahkan akan menghilangkan pikiran untuk melakukan dosa dan maksiat. Usahakanlah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu kosong. Kalau ada waktu kosong, kita memanfaatkannya dengan silaturahim, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat. Karena kalau nafsu ini, kalau jiwa ini tidak sibuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan jatuh dalam kesibukan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah. Nikah. Bagi orang yang belum nikah, segera menikah. Karena itu insya Allah akan menenangi diri kita dan juga akan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran pacaran, pikiran zina, pikiran yang mendorong kita ke lawan jenis. Setiap orang di antara kita punya syahwat. Setiap orang kita harus menerima itu. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa terbantu dengan menikah. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi hati kita, pikiran kita dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta kepada manusia, kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang membuat dia suka. Meskipun itu munafik, mohon maaf ya, meskipun itu munafik, meskipun itu bohong, meskipun itu maksiat, meskipun itu sikap yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kadang-kadang kalau kita ingin mencari muka, kadang-kadang kalau kita ingin mendekatkan diri ke seseorang, kita bisa jadi melakukan maksiat dan dosa, kan? Nah, apalagi kalau orang ini menyuruh kita untuk secara terang-terangan lakukanlah maksiat ini. Nah, karena kita cinta, bisa jadi kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita mengutamakan cinta Allah dan Rasul-Nya di dalam hati kita di atas cinta manusia. Siapapun orang itu, kita tetap mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah manusia. Apapun perintah manusia itu, kalau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah mengikuti, tidak usah. Kita akan mengutamakan siapa? Syariat Allah atau keinginan manusia. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kita akan mendahulukan orang yang kita cintai atau zat yang kita lebih cintai. Nah, di sini kita akan mencintai Allah atau mencintai manusia ini. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka itulah yang akan diprioritaskan. Maka tumbuhkanlah cinta di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga kita selalu prioritas yang paling utama adalah perintah Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari pemicu syahwat. Kalau kita lihat, perilaku ini atau tempat ini, lokasi ini bisa mendekatkan saya ke syahwat, bisa memicu keinginan buruk saya. Misalnya pergi ke bioskop, pergi ke karaoke, pergi ke night club, pergi ke diskotik, atau bertemu dengan orang yang bisa memicu syahwat kita. Itu tidak usah. Tidak usah kita menghindari itu semua, supaya kita terbantu mengendalikan
diri kita dan syahwat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu apabila ada komentar, saran dan pertanyaan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Banyak sekali informasi dan juga masukan serta pencerahan bagi kita semuanya, di mana kita bisa merubah paradigma kita tentang apa itu syahwat, apa itu hawa nafsu, dan kemudian juga bagaimana cara mengendalikannya. Nah, para jemaah sekalian, hari ini kesempatannya kita akan buka forum tanya jawab. Dan alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Hamid. Pertanyaan pertama yaitu, apa hal-hal yang harus dihindari untuk mengendalikan syahwat selain puasa dan jangan terlalu banyak makan. Mohon penguatannya lagi, Ustaz. Terima kasih. Bisa diulang secara singkat ya pertanyaannya. Jadi apa hal-hal yang harus dihindari untuk mengendalikan syahwat selain puasa dan jangan terlalu banyak makan? Nah, yang tadi yang dijelaskan itu yang dihindari, bisa tempat-tempat yang memicu kita untuk melakukan untuk memicu syahwat kita. Kita menghindari pandangan kita. Kita juga selalu menghindari ya itu tempat-tempat yang akan mendorong kita melakukan dosa dan maksiat. Kita menghindari kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin sudah dijawab di dalam ceramah. Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, Ustaz. Apa lawan dari hawa nafsu? Dan apabila kita melihat di surat As-Sam ayat 7 dan 8, dia disampaikan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ya. Maaf, ini antum membacakan pertanyaan tiba-tiba lewat pesawat. Jadi tidak dengar. Oh. Ya, Pak. Ya. Pertanyaan, apa lawan kata dari menawan hawa nafsu? Lawan kata dari syahwat. Terus bagaimana hubungannya dengan surat As-Sam khususnya ayat 7 dan 8? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu nafsu dalam bahasa Indonesia itu sudah memicu sesuatu yang terkait dengan syahwat atau mungkin nafsu kemaksiat. Sedangkan itu dalam bahasa Arab, nafs itu artinya jiwa. Nafs itu jiwa. Nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan juga fitrah kepada nafs ini untuk mengikuti fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, melakukan sesuatu yang buruk dan melakukan sesuatu yang baik yang sesuai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa perintah-perintah dari jiwa kita untuk melakukan kebaikan ada. Ada juga perintah-perintah untuk melakukan keburukan juga ada. Nah, apa yang membuat kita melakukan kebaikan? Apa yang membuat kita melakukan keburukan? Melakukan keburukan saat kita mengikuti hawa nafsu kita, hawa yang namanya hawa ini selalu yang tidak baik. Yang melakukan kebaikan bisa jadi nafsu kita akan menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Dengan apa? Mulai memaksa diri sampai kita terbiasa untuk melakukannya. Kalau kita terbiasa melakukan salat, maka kita itu akan menjadi nafsu kita untuk melakukan salat. Keinginan kita untuk melakukan salat. Kalau kita sudah memaksa diri sampai kita terbiasa berpuasa, maka diri kita akan menyuruh kita untuk berpuasa. Menjadi salah satu keinginan kita untuk berpuasa. Kita sudah terbiasa untuk membacakan Al-Quran sampai nafsu kita sendiri akan menyuruh kita untuk membacakan Al-Quran. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan diridai dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah.
orang yang membiasakan dirinya untuk berzikir, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kebiasaan yang baik. Kebiasaan banyak salat, kebiasaan banyak zikir, kebiasaan membacakan Al-Quran. Bunya kebiasaan itu yang menjadi nafsu menyuruh dia untuk melakukan kebiasaan yang baik ini. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh banyak memaksa diri, kita memaksa diri sampai para ulama berkata 40 hari. Jadi 40 hari kita memaksa diri untuk berpuasa, setelah itu kita akan terbiasa untuk puasa. 40 hari kita memaksa diri untuk mengurangi makanan, setelah 40 hari akan menjadi sesuatu yang lumrah, biasa. Bahkan nafsu kita akan menyuruh kita melakukan itu. 40 hari kita memaksa diri kita untuk tidak marah, insya Allah kita tidak menjadi pemarah setelah 40 hari. Nah, jadi 40 hari ini akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nafsu kita akan mengilhamkan kita, mendorong kita untuk melakukan kebaikan atau menjadikan kita melakukan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, berarti bisa dikatakan lawan kata dari hawa nafsu itu adalah ketaatan saja, ketakwaan. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu nafsu itu tidak selalu menjadi buruk. Tetapi yang menjadi buruk itu kalau dikaitkan dengan hawa. Betul. Nah, nafsu itu bisa menjadi takwa. Bisa menjadi takwa. Nah, nafsu yang disalurkan dengan baik itu bisa jadi takwa, Mas Ustaz. Betul. Itu namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi untuk melakukan fujur, keburukan, dan potensi untuk melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang disampaikan dari para asatidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa tidak malas dan supaya waktu luang itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jazakallahu khairan dari Bapak Hulia. Fadol, Ustaz. Nah, sebenarnya ya, engkau harus memilih. Mau memilih masuk surga atau masuk neraka. Mau memilih melakukan dosa atau melakukan taat. Memilih. Bahkan setiap orang di antara kita akan bilang, surga Pak Ustadz pasti. Nah, pertanyaan yang berikutnya, dosa atau taat? Taat Pak Ustadz. Ya udah, kalau itu pilihan kita, kenapa kita tidak memperjuangkan? Harus kita memperjuangkan sampai memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka waktu luang itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakan berlahan-lahan, bertahap-tahap dengan sesuatu yang kita cintai tetapi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, kita merasa luang, waktu luang, kita telepon teman. Enggak apa-apa bercanda, enggak apa-apa kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, enggak apa-apa. Yang penting tidak maksiat ya. Baru kita silaturahim secara online itu sudah tertulis oleh Allah, tercatat oleh Allah, itu taat kepada Allah, ada pahalanya. Luar biasa. Saya suatu hari telepon Ami Kamal, telepon akhi Rifki atau mungkin akhi Mirza. Telepon itu baru saya telepon, belum saya berbicara hal yang baik setelahnya. Apapun yang saya bicarakan itu termasuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau saya berbicara tentang kajian, apalagi kalau saya berbicara tentang dakwah, apalagi kalau saya berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat, itu pahalanya jauh lebih besar. Tetapi baru saya telepon itu sudah tertulis, tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai silaturahim. Nah, meskipun mohon maaf ya, bertemu sama teman, mainan apapun, mau main kartu, mau main catur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asal kita tidak melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal mainan itu tidak menjauhkan kita dari melakukan salat, dari perbuatan yang baik. Nah, jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk meluangkan waktu yang sederhana-sederhana dulu. Awalnya bertemu sama teman, yang berikutnya ajak teman, yuk kita baca walaupun satu ayat dari Al-Quran sebelum kita main, sebelum kita ngobrol, yuk. Nah, setelah itu yuk kita hafal satu ayat. Dulu kita membaca, sekarang kita harus lebih progres, lebih naik bangkat ya. Nah, jadi satu ayat untuk hafal, 2 ayat, 3 ayat, sampai insya Allah menjadi pertemuan yang baik. Jadi kita berlahan-lahan, bertahap-tahap.
asal kita mengisi waktu luang kita dengan sesuatu yang bukan bermaksiat, yang bukan maksiat itu sudah tertulis sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Namun kami mengundang kepada Bapak Musli ya untuk bisa langsung bertanya saja supaya lebih interaktif. Kepada Bapak Musli, kami persilakan untuk bisa membuka audionya dan bisa langsung bertanya ke Ustaz Zain. Ya, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya langsung. Ini saya ada perlu penjelasan lebih lanjut tentang tadi apa membedakan bagaimana kita menjadikan melihat orang lain jadi motivasi kita kejar, kita berusaha supaya lebih baik dari kondisi pribadi dibandingkan kita iri dan berlebihan. Nah, saya agak bingung bagaimana membedakan. Terkadang kita melihat orang lain lebih baik, terus kita ingin lebih baik. Tapi di satu sisi, apakah itu berlebihan atau tidak? Over atau tidak? Nah, bagaimana membedakan seperti itu? Supaya saya ingin mendapatkan satu hal yang pas seperti itu. Maksudnya kalau kita melihat orang melakukan kebaikan, kita ingin melakukan kebaikan. Seperti beliau. Nah, misalkan dari sisi duniawi, kita mau berusaha, tapi apakah itu lebih cenderung berlebihan atau pas atau seperti apa? Nah, bagaimana itu sih membedakannya? Kan kita misalkan dari sisi ilmu, dari sisi harta, kita mau berusaha. Tapi apakah usaha kita itu cenderung mengejar syahwat atau cenderung baik? Apa batasannya? Nah, gini, asal keinginan itu tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menjadikannya taat. Bisa. Kita studi di kampus, dapat nilai-nilai terbaik, studi S2, S3 sampai profesor, jadi peneliti. Itu meskipun terlihat duniawi, tetapi itu bisa jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya lurus. Kita makan, bahkan sekedar makan, kita meluruskan niat menjadi pahala. Kita menjadi lebih baik, menjadi hari ini karyawan biasa. Kita ingin menjadi supervisor, menjadi manager, menjadi bos besar, big boss. Tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Bisa menjadi pahala asal kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niat gimana? Kalau saya menjadi bos, nanti insya Allah anak-anak karyawan, anak buah saya nanti akan disuruh mungkin menjadi lebih beramanah, lebih jujur, lebih baik, membaca Al-Quran meskipun setiap hari satu ayat. Berarti ini akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala melalui posisi saya. Saya sebagai dosen, saya sebagai peneliti, saya sebagai hafizul Quran, saya sebagai imam, saya sebagai dai, saya sebagai kepala keluarga. Tetap ini Allah Subhanahu wa taala saat kita diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini dan mencari kelebihan, kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengarahkan kita ke arah yang baik, maka itu akan tertulis sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita terlihat duniawi, terlihat sesuatu, kita akan lebih terhormat, lebih dapat duit, lebih dapat harta. Iya, itu akan didapatkan. Tetapi kenapa juga sekalian kita juga dapat taat dari Allah Subhanahu wa taala, sekalian kita memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala, sekalian kita memuliakan diri kita dan memuliakan orang-orang yang di sekitar kita. Itu akan menjadi insya Allah taat dan tercatat sebagai amal saleh. Alhamdulillah. Kalau khair sih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dari jawaban dari Ustaz. Ya, jadi tetap pertanyaan dari Bapak Muslim. Baiklah, saat ini banyak sekali yang bertanya, tapi waktunya memang dibatasi. Kita jawab aja pertanyaan terakhir dari Bapak Venudia ya, kalau salah. Assalamualaikum, saya jazakallahu khairan atas sharing ilmunya. Saya mau bertanya,
apa tandanya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Dosa-dosa yang diakibatkan karena mengikuti hawa nafsu kita. Apa dosa? Tandanya 3. Yang pertama kita menyesal. Yang pertama kita menyesal sampai kita setiap kali kita ingat dosa tersebut sampai-sampai kita meneteskan air mata. Oh, apa yang terjadi untuk diri saya sehingga saya melakukan dosa itu? Menyesal. Yang kedua, tanda kita, maaf ini juga suara kereta lagi nih. Karena rumah saya terletak di bawah bandara dan juga dekat dari stasiun kereta api. Oh, iya. Hari ini saya tidak ke Masjid Raya karena merasa kurang enak badan, jadi saya tidak jadi ke Masjid Raya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kita. Yang pertama kita menyesal sampai kita kalau kita sendirian dan ingat dosa tersebut sampai kita nangis, meneteskan air mata. Ini tanda pertama. Tanda kedua, kita sudah berhenti melakukan dosa itu. Sudah tidak melakukannya lagi. Sudah tidak melakukannya. Ketiga, kita selalu ke depan, kita yakin tidak akan pernah melakukan dosa itu. Sedang kita tidak melakukannya, dan ke depan tidak akan pernah melakukannya. Kalau ada 3 pikiran itu di dalam diri kita, maka insya Allah dosa kita yakin 100% sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ini langsung aja lari lagi ke pertanyaan. Ada 2 lagi pertanyaan, Ustaz, nggak apa-apa ya? Izin agak molor sedikit. Karena ini banyak antusias dari para tim semua. Dari Ibu Madinah bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada pemuda yang bertanya, saya mencintai hamba Allah karena Allah. Yang saya cintai itu sesama jenis. Sama jenis. Kenapa saya dilarang oleh Islam? Bukankah Islam agama yang mengajarkan agama mencintai sesama? Tafadhol, Ustaz. Maaf, itu memang Islam dilarang untuk kita tidak untuk mencintai. Kenapa saya dilarang oleh Islam? Bukanlah Islam agama yang mengajarkan agar mencintai sesama. Maka Allah, ya, siapa yang bilang dilarang? Meskipun itu sangat dianjurkan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu mencintai karena syahwat seksual. Mohon maaf ya, syahwat seksual apalagi kalau sesama jenis. Itu pasti dilarang. Nah, tetapi kalau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai supaya kita sama-sama semakin membaik, mencintai supaya kita sama-sama kita suka ngobrol bareng, kita suka saling menasihati, saling membantu di dalam kehidupan ini, saling mendukung. Tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Siapa bilang dilarang? Oh, alhamdulillah. Jadi boleh ya Ustaz ya, sesama jenis pun hanya tadi kita jangan melalui hawa nafsu tadi. Alhamdulillah. Ya Ustaz, kita berada di akhir majelis, itu sebagai penutupan minta doa dari Ustaz. Apa doa Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Alhamdulillah, amin alamin. Sebelum hasyurah kepada Ustaz Yazin, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Para setija semuanya, setija, hari ini kita sudah mengenal apa itu syahwat, hawa nafsu. Dan setelah mengenalnya, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengendalikan. Ada berbagai cara yang mengendalikan hawa nafsu, pertama dengan banyak melakukan saum sunnah dan wajib, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, banyak sholat sunnah dan wajib,
menjaga pandangan kita, banyak membaca Al-Quran, berzikir, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selanjutnya mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan menghindari tempat-tempat maksiat. Mudah-mudahan cara-cara tadi bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selalu dalam keadaan Allah SWT dalam keimanan dan ketakwaan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semuanya. Mudah-mudahan di kegiatan ritual subuh yang dilakukan oleh PC Al-Saksanya bisa kita ikuti setiap minggunya, dan bagi jamaah yang memiliki kelebihan rezekinya, silakan bisa berbagi kepada kita semuanya melalui PC Al-Islamiyah Kota Batu. Sekali terima kasih. Mari kita tutup membaca istighfar, hamdalah, dan doa ayat majelis. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung. Kajian ini insya Allah akan diupload di channel YouTube Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Silakan bagi rekan-rekan bisa untuk mensubscribe dan juga untuk mengikuti info-info terbaru ada di channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di hari Sabtu pekan yang akan datang. Syukran, jazakumullah khair.